Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurwijayanti dengan NIM 204845052 dari kelas Farmasi 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode ekstraksi menggunakan metode sohletasi. Sohletasi merupakan metode ekstraksi simplisia dengan perendaman dan pemanasan sampel. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pemecahan pada dinding dan membran sel yang disebabkan oleh perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel. Alat yang digunakan pada metode ekstraksi ini disebut sohlet. Sohlet sendiri terdiri dari labu, kondensor, dan tabung sohlet. Tabung sohlet terdiri dari pipa uap dan pipa sifon. Prinsip kerja dari alat ini adalah pelarut dipanaskan dengan menggunakan penanas air, kemudian pelarut tersebut akan menguap melalui pipa uap dan menuju kondensor. Oleh kondensor atau pendingin balik uap akan dikondensasikan sehingga membentuk tetesan-tetesan dan akan turun menuju tabung sohlet. Jika pelarut pada tabung sohlet telah terisi setinggi pipa sifon, maka pelarut yang berisi ekstrak sampel akan turun menuju tabung. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus. Kelebihan dan kekurangan metode ekstraksi menggunakan sohletasi. Untuk kelebihan, cairan penyari yang digunakan selalu baru dan jumlah pelarut relatif konstan. Serbuk simplisia selalu dibasahi oleh pelarut yang selalu baru. Proses ekstraksi terjadi terus-menerus. Adanya pemanasan dapat memperbaiki kualitas ekstrak yang dihasilkan. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan alat khusus, waktu ekstraksi yang relatif lama, memungkinkan dekomposisi termal senyawa. Bahan yang digunakan pada metode sohletasi adalah merica hitam atau Piperis nigrum. Senyawa piperin merupakan senyawa amida basa lemah yang dapat membentuk garam dengan asam mineral kuat sehingga memiliki isomer cis dan trans berupa isopiperin, cafisin, dan isocafisin. Piperin berkhasiat sebagai imunomodulator, antikarsinogenik, antiasmatik, stimulatori, hepatoprotektif, antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan. Piperin dapat didapatkan dengan penambahan KOH etanolik pada ekstrak simplisia Piperis nigrifructus. Fungsi lain dari penambahan KOH etanolik ini adalah untuk mengendapkan resin atau zat pengganggu, sehingga akan diperoleh senyawa piperin dalam bentuk garamnya. Resin atau zat pengganggu dalam ekstrak ini dapat menyebabkan senyawa piperin bereaksi menjadi asam piperinat. Dalam penambahan KOH etanolik juga tidak boleh berlebihan dan harus dalam keadaan dingin, karena juga menyebabkan terbentuknya asam piperinat atau piperidin. Untuk memastikan senyawa yang diambil adalah piperin, yang dilakukan pada pengujian ini adalah kromatografi lapis tipis atau KLT. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama alat, yaitu seperangkat alat sohletasi, kompor dengan penanas air atau panci, corong, Erlenmeyer 250 ml, cawan porselen, flakon, dan perangkat KLT. Untuk bahan, yang pertama, simplisia serbuk buah Piperis nigrum, etanol 96%, KOH etanolik 10%, silika gel JF254, diklorometan etil asetat, anisaldehid asam sulfat, piperin baku, dan glass wool. Cara kerja ekstraksi dan isolasi senyawa piperin. Yang pertama, menjahit kertas saring dengan bentuk menyerupai tabung. Yang kedua, menimbang 30 gram serbuk Piperis nigrum. Yang ketiga, memasukkan simplisia yang telah ditimbang ke dalam kertas yang telah dibentuk. Yang keempat, memasukkan kertas saring ke dalam tabung sohlet. Yang kelima, menambahkan etanol 96% sebanyak 2,5 sirkulasi. Yang keenam, melakukan penyarian sebanyak 6-8 sirkulasi. Yang ketujuh, memekatkan sisa sari dengan dipanaskan dan tunggu hingga dingin.
Yang kedelapan, menambahkan 10 ml KOH etanolik 10% ke dalam sari pekat. Diamkan hingga membentuk endapan. 9. Menyaring endapan dengan glass wool. 10. Sari jernih kemudian disimpan di kulkas selama 1 minggu hingga membentuk kristal. 11. Memisahkan kristal dengan kertas saring yang sudah ditera terlebih dahulu. Kemudian ditetesi etanol 96% dingin dan dikeringkan di oven pada suhu 40 derajat Celcius. Yang terakhir, hitung rendemen kristal. Cara kerja KLT. 1. Pemuatan fase gerak dan penyiapan lempeng KLT. Yang pertama, membuat fase gerak. Yang kedua, celupkan kertas saring sebagai penanda kejenuhan larutan. Ketiga, menyiapkan lempeng KLT dengan diberi penanda titik awal, penotolan setinggi 1,5 cm dari tepi bawah dan batas atas, eluasi 1 cm dari tepi atas pelat KLT. Pelaksanaan eluasi. 1. Menyiapkan baku piperin yang sudah dilarutkan dalam etanol 96%, ekstrak hasil eksolitasi dan kristal piperin. 2. Menotolkan baku, sari, dan kristal piperin dengan jarak 1 cm di lempeng silika gel. Yang ketiga, penotolan berikutnya dilakukan ketika totolan sebelumnya sudah kering. Yang keempat, memasukkan lempeng silika ke dalam chamber dan dieluasi sampai eluen mencapai batas akhir eluasi. Yang kelima, mengeringkan lempeng dan amati di bawah lampu UV 254 dan 366 dan beri tanda. 6. Lempeng disemprot dengan penampak bercak anisaldehid asam sulfat, kemudian dikeringkan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 15-30 menit. 7. Amati warna yang tampak dan dihitung nilai RF. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.